Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Fa in asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Kita lanjutkan pengajian kita masih tentang rukun-rukun salat, yaitu Fatihah. Sekarang berikutnya faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Hal subutul basmalati Qur'anan bil qat'i am bil dhanni? Qala fi syarhil muhadzabi al-asahu anna subutaha bil dhanni hatta yakfiya fiha akhbarul ahadisi la bil qat'i walihada la yakfuruna fiha bijma'il muslimina ila akhirih. Faidatun, satu faedah. Hal thubutul basmalati Qur'anan bil qat'i am bil dhanni? Apakah ketetapan bismillah bagian dari Al-Quran di dalam ayat Al-Fatihah itu bil qat'i dengan pasti, ambil dhanni atau menurut dhon, perkiraan saja, perkiraan para ulama? Terjadi perbedaan pendapat para ulama di sini. Apakah bismillah itu bagian daripada Al-Quran atau bukan? Qala fi syarhil muhadzab, dikatakan di dalam kitab syarah muhadzab, al-asahu, menurut pendapat yang paling sahih, an-nasubutaha, sesungguhnya ketetapan basmalah itu termasuk daripada Al-Quran bizzanni, adalah dengan prasangka atau perkiraan para ulama, bukan dengan bil qat'i, dengan kepastian. Hatta kalau memang ketetapan bismillah itu adalah bizzanni bukan bil qat'i, maka hatta yakfiya fiha, maka dianggap cukup fiha pada ketetapan basmalah itu daripada Al-Quran akhbarul ahadi, yaitu hadis-hadis ahad, ya, la bil qat'i, bukan dengan kepastian, ya. Makanya terjadilah perbedaan pendapat ulama. Ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Kayak kita di Indonesia bermazhab Syafi'i semua, makanya termasuk bagian dari Fatihah. Maka tidak sah orang yang sholat tidak membaca basmalah pada waktu Fatihah. Beda di Mekah, beda di Madinah, mereka nggak baca bismillah lagi. Kenapa? Mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, dia bermazhab mazhab Hambali, maka dia nggak pakai bismillah, langsung aja alhamdulillah. Orang kita nggak tahu nggak apa ikut-ikutan baca juga, baca Fatihah nggak pakai bismillah, katanya apa? Mekah begitu. Nah, Mekah beda mazhab, jangan diikutin sesuatu yang beda mazhab kepada kita. Kenapa? Caranya beda. Kalau udah caranya beda, tidak sesuai dengan aturan yang bermazhab Syafi'i, maka dianggap sholatnya tidak sah, kan begitu. Ini oleh karena itu, walihada, kalau memang bismillah itu bukan termasuk bagian daripada Al-Quran atau bagian daripada Fatihah, la yakfuru, maka tidak dikatakan kafir, nafiha, orang yang mentiadakan bismillah di dalam Al-Quran, bijma'il muslimin, menurut ijma'nya daripada orang-orang muslim, maksudnya adalah ijma'ul ulama. Jadi nggak jadi kafir. Kenapa? Karena bukan dengan kepastian bagian daripada
Quran. Cuma menurut pendapatnya para ulama. Maka tidak jadi kafir orang yang tidak mengatakan bismillah itu adalah bukan Al-Quran. Ini hadirin. Tapi qala Ibnu Rib'ati, Imam Ibnu Rib'ah berpendapat, hakal Imrani, Imam Imran menghikayatkan, anna sahibal furu'i, sesungguhnya sahabat-sahabat yang melaksanakan al-furu', yaitu cabang-cabang di dalam ilmu, qala, beliau tetap berkata, bitakfiri jahidiha, kafir orang yang menentang atau orang yang menentang tentang bismillah itu adalah bagian daripada Al-Quran. Kata Imam Imran menurut sahabatnya tentang masalah sahibul furu'. Bahkan watafsiki tarikiha, dan menjadi fasik orang yang meninggalkan Fatihah di dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, lebih berat lagi ini kalau pendapat yang ini jadinya, ya. Tapi kalau menurut pendapatnya yang tadi dari Imam dalam kitab Muhadzab, cuma seperti itu. Wallahu alam, kata pengarang kitab pun masih saking tawaduknya ini pengarang kitab, beliau masih mengatakan wallahu alam. Allah lah yang lebih tahu mana yang pastinya bismillah itu bagian dari Quran atau tidak. Qultu, saya berkata, kata pengarang kitab, qad hakal Mawardi wal Mahali, sungguh telah menghikayatkan Imam Mawardi wal Mahali wa Imamul Haramaini wajhaini, ada dua pendapat fil basmalati, tentang masalah bismillah. Hal hiya fil Fatihati Qur'anun ala sabilil qat'i kasairil Qur'ani am ala sabilil hukmi. Apakah basmalah itu, hal hiya, hiyanya kepada basmalah, hal hiya, apakah itu basmalah fil Fatihati, bagian daripada Fatihah, Qur'anun, ya, seperti Al-Quran, ala sabilil qat'i, menurut pendapat atau menurut jalan pastinya, kasairil Quran, sebagaimana Al-Quran, am ala sabilil hukmi, atau menurut jalan secara hukumnya aja. Berbeda pendapat di sini. Wa maknal hukmi, apa makna hukum? Kalau al kasairil Quran seperti Al-Quran, jadi ayat pertamanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berarti ayat kedua. Kalau dimasukkan bismillah itu bagian daripada Al-Quran, itu ala sabilil Quran. Bagaimana ala sabilil hukmi? Apa yang dimaksud dengan ala sabilil hukmi? Wa maknal hukmi, adapun makna hukum ala sabil hukmi, annas salata, sesungguhnya salat, la tasihhu, tidaklah menjadi sah illa biha, kecuali kalau membaca bismillah. Fi awalil fatihati, pada awal pembacaan surah Al-Fatihah. Apa pendapatnya? Qala Mawardi, Imam Mawardi berkata, qala jumhur ashabina, dan berpendapat jumhur ashabnya para imam-imam Syafi'i. Apa kata mereka? Hiya, bismillah itu adalah ayatun, satu ayat di dalam Fatihah, hukman, secara hukum, la qot'an, tidak secara pasti. Jadi artinya apa? Menurut Imam Mawardi dan jumhurnya para imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillah itu bagian daripada Fatihah pada waktu secara hukum, yaitu apa? Pada waktu sholat wajib dia baca bismillah. Kenapa? La sholata liman lam yaqra'u Fatihatil kitab, kan begitu kata Nabi. La sholata, tidaklah sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Dalam riwayat lain dikatakan la sholata liman lam yaqra'ul basmalah, tidaklah sah sholatnya orang yang tidak baca bismillah. Jadi secara hukum, artinya apa? Bagaimana kalau di luar
Fatihah, di luar Fatihah, di luar sholat kita nggak baca bismillah, langsung aja alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, silakan. Kenapa? Karena bismillah bagian daripada Fatihah kalau di dalam sholat. Itu menurut jumhurnya, ashabnya Imam Syafi'i, semua sepakat seperti itu. Ini yang saya maksud tadi. Inilah pendapat mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Kalau di Mekah, Madinah, mazhabnya Imam Hambali, mereka sholat nggak pakai baca bismillah, ya biarin aja. Beda mazhab dengan kita. Nah kita kalau jadi makmumnya mereka gimana? Tetap imam waladhdallin. Kita jadi makmum yang bermazhab Syafi'i. Habis itu baca apa? Fatihah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan enggak, imamnya enggak, kita makmumnya juga enggak. Ya beda mazhab. Ya. Boleh jadi makmumnya kepada mereka, tapi tata cara dalam sholatnya sudah berbeda. Nah begitulah kurang lebih hadirin. Jangan ikut-ikutan ke sono begitu. Banyak kan orang sekarang main ikut-ikutan. Oh sono begini, harus begini dong. Nggak bisa. Ada aturan tertentu yang nggak bisa. Fa'ala qaulil jumhuri, maka atas pendapat kaulnya, ucapan para jumhurnya ulama, yakbalu fi itsbatiha, ya, menerima tentang ketetapan bismillah itu khobarul wahidi, daripada hadis ahad, kasairil ahkami, sebagaimana masalah hukum-hukum yang lainnya. Walal akhar, adapun pendapat ulama yang lain, layak balu, nggak bisa diterima pakai hadis ahad, kasairil Quran, sebagaimana tentang masalah daripada keseluruhannya Al-Quran. Terjadi pendapat lagi di sini. Wa innama thabatat, hanya saja ditetapkannya itu basmalah sebagai bagian daripada Fatihah bin naqlil mutawatiri, dinukil daripada hadis-hadis mutawatir, anis sahabati, daripada para sahabat, fi itsbatiha, di dalam ketetapannya itu bismillah, fil mushafi, di dalam mushafnya Al-Quran. Nah sekarang hadirin, ada di dalam kitabnya, dalam tafsir Ibnu Katsir, apa tafsir Munir, kalau salah tafsir Munir, tafsir Munirnya Imam Nawawi. Dalam tafsirnya Imam Nawawi dikatakan begini, kalau seandainya, bukan seandainya, kalau memang bismillah itu adalah ayat pertama di dalam bismillah, ayat pertama di dalam Fatihah, di mana ayat ketujuhnya? Begitu. Ya. Ini ada dalam tafsirnya Imam Nawawi, tafsir Munir. Beliau mengatakan kalau seandainya bismillah itu adalah ayat pertama di dalam Fatihah, maka ayat yang ketujuh pada berbunyi ayat siratal ladzina, terus sampai habis. Siratal ladzina an'amta alaihim, terus sampai habis, itu adalah ayat yang ketujuh. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, ar-rahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, maliki yaumiddin ayat ketiga. Ayat ketujuh mana? Pada bunyi ayat siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis. Kalau memang bismillah bagian daripada Fatihah. Tapi kalau orang yang mengatakan oh bismillah bukan bagian daripada Fatihah, ya menurut mazhabnya mereka Imam Hambali, mana ayat yang ketujuhnya? Ayat yang ketujuhnya berbunyi ghairil maghdubi alaihim. Ayat ketujuhnya di situ. Ya, bukan lagi pada siratal ladzina, tapi pada ghairil maghdubi alaihim, terus sampai habis. Itu ayat ketujuhnya di situ. Ini ada di dalam kitabnya Imam Nawawi, itu tafsir Munir, seperti itu. Ya. Berikutnya. Wa'lam, ketahuilah, annal qadiru ala qiraatil fatihati, sesungguhnya orang yang mampu untuk membaca Fatihah, yata'ayyanu alaihi, dipastikan atas orang yang mampu membaca Fatihah, qiraatuha, untuk membaca itu Fatihah. Nggak boleh enggak, kalau memang dia mampu baca Fatihah, wajib pada waktu sholat dia baca Fatihah. Fi halil qiyami, pada waktu dia berdiri,
wa ma yakumu maqamahu, atau yang menduduki seperti dia berdiri. Kalau dia sholatnya diri, diri. Kalau sholatnya duduk, ya duduk. Kalau sholatnya berbaring, ya berbaring baca Fatihahnya. Kan begitu. Karena salah satu daripada syarat pembacaan Fatihah pada waktu sholatnya berdiri. Kalau orang yang sholatnya di diri, wajib yata'ayyan, dipastikan orang yang mampu baca Fatihah wajib baca Fatihah. Nggak tahu di kitab ini ada apa nggak penjelasannya. Nanti dalam kitab-kitab fikih dikatakan gini, bagaimana kalau orang yang sholat ngantuk subuh, ya imam waladhdallin, dia tetap tidur. Dan imam giliran mau baca mau habis Fatihah, habis surahnya mau ruku, dia baru kebangunan, dia baru bangun, baca nggak Fatihah? Kan begitu. Nanti di dalam kitab fikih lainnya, wallahu alam kitab ini ada apa enggak? Ya, di kitab-kitab fikih lainnya dikatakan tetap ada kewajiban buat dia membaca Fatihah. Ya, bagaimana kalau nanti rukunya ketinggalan, dapat nggak rokaatnya dan lain sebagainya? Itu yang nanti kita bahas lebih lanjut. Ya, pasti nggak keburu. Ya, oh bacanya setengahnya aja dah, baru baca iyyaka na'budu, langsung anak imamnya ruku dia ikut ruku. Apakah begitu ketentuannya? Nanti kita bahas ya, ketentuannya itu seperti apa. Apakah dilanjut, dihabisin, atau dipotong di setengah jalan seperti makmum masbuk. Kalau makmum masbuk kan begitu ya, kita datang imam lagi baca surah, langsung aja dah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman. Baru Ar-Rahmanirrahim imam Allahu Akbar ruku, kita makmum masbuk ruku, tinggalin tuh Fatihah ya. Yang nerusin siapa? Imam. Makanya di sini imam, nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali, imam tuh harus lebih sempurna di dalam sholatnya. Kenapa? Karena imamlah yang menutupi kekurangan sholatnya makmum, termasuk di dalam bacaan Fatihah dan lain sebagainya. Imam yang nutupin ya kekurangannya daripada makmum masbuk. Nah, bagaimana kalau yang tadi tuh bukan makmum masbuk, ketiduran lagi sholat? Bisa nggak kira-kira? Saya dulu waktu jadi santri pernah pernah kejadian kayak begitu, teman tidur dia sampai dia lupa bahwa dia udah sholat subuh. Gue belum sholat subuh nih, pas lagi mau berangkat ke sekolahnya tuh pagi-pagi, belum sholat subuh, kan sholat samping saya, lupa, saya nggak tahu, lupa, yang tidurnya kebluk, jadi kagak begitulah kejadiannya ya. Nah, inilah hadirin. Tapi kalau orang yang pasti mampu membaca Fatihah, wajib baca Fatihah ya. Pada waktu kapan? Pada waktu dia berdiri. Wala yakumu ghairuha, tidak boleh digantikan Fatihah itu dengan yang lainnya. Kalau dia mampu baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Wala yakumu ghairuha, tidak bisa menggantikan kedudukannya Fatihah selain daripada Fatihah. Maqamaha, kedudukan daripada Fatihah. Lima marra minal adillati, dari apa yang telah lewat penjelasannya daripada dalil-dalilnya. Itu yang tadi, la salata liman lam yaqra'u fatihatil kitab. Maka wajib kalau orang itu mampu ya. Kalau menggantikan ayat lain nggak boleh. Bagaimana? Wala yajuzu tarjamatuha, begitu juga nggak boleh diganti Fatihah dengan terjemahnya. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala alam, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai di yaumil kiamah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, dan lain sebagainya sampai habis. Apakah boleh diganti dengan terjemahnya? Wala yajuzu tarjamatuha, tidak boleh diganti dengan terjemahnya. Indal adzi, tatkala orang nggak mampu baca bismillah, nggak boleh diganti ya. Kalau mampu baca bismillah wajib baca. Bagaimana kalau nggak mampu tapi saya hafal Fatihah artinya? Karena dia punya terjemah Quran tuh, dibaca aja dah terjemahnya. Boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Alasannya kenapa? Li'ijazi, karena kemuliaan, keagungan, kehebatan, mukjizat daripada itu Al-Quran, terutama apa? Fatihah.